Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsbuno Arif dari Forum News Network. Jangan terkejut, jangan kaget kalau nanti akhirnya putra bontot Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep itu jadi gubernur di Jakarta. Anda pasti bertanya pada saya bagaimana caranya? Saya menyebutnya Kaisang ini nanti akan menjadi gubernur Jakarta itu dengan skenario Solo plus. Skenario Solo adalah saat Gibran Rakabuming putra pertama Presiden Jokowi itu terpilih menjadi wali kota Solo pada pilkada tahun 2020 berpasangan dengan kader PDIP Teguh Prakosa. Pada waktu itu jalannya berliku juga ya karena Gibran ini keinginan Gibran dan Jokowi untuk maju pilkada Solo itu ditolak oleh DPC PDIP Solo karena mereka sudah punya calon sendiri. Tapi kemudian melalui lobby-lobby dengan Ibu Megawati akhirnya diputuskan Gibran yang diberi mandat gitu ya. Walaupun PDIP Solo itu sebenarnya sudah punya calon sendiri. Jadi pendekatan kekuasaan ini memang sudah lama lah dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya itu ya. Dan saat itu Gibran didukung oleh semua partai politik yang ada di DPRD Solo kecuali Partai Keadilan Sejahtera dan Demokrat. Ini sama dengan konfigurasi di DPR RI pada waktu itu. Dan kemudian lawannya itu adalah calon perseorangan atau dikenal juga calon independen. Namanya Bagio Wahyono dan FX Suparjo. Ini singkatannya Bajo. Ya, saya agak heran waktu itu kenapa ya disingkat Bajo walaupun itu mirip dengan nama mereka ini inisial nama mereka di depan masing-masing ya Bagio Wahyono dan Suparjo. Tapi kan Bajo ini sebuah kalimat yang asing ya buat orang di Jawa gitu. Kenapa tidak Bejo misalnya? Kalau Bejo gitu kan jauh lebih mudah. Dan itu masuk gitu ya untuk dari sisi branding begitu. Oh tapi itu cerita lama lah ya. Nah, kenapa waktu itu PKS dan Demokrat itu tidak bisa maju mengusung calon sendiri? Karena PKS itu cuma punya 5 kursi, jadi nggak memenuhi syarat untuk mengusung calon sendiri, yakni 20 kursi, dan Demokrat itu ternyata malah tidak punya kursi, gitulah. Jadilah kemudian PKS absen dan kemudian Gibran itu disokong oleh partai-partai koalisi pemerintah. Ada PDIP yang partai utamanya, kemudian ada Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, dan partai-partai lain. Pokoknya kecuali Demokrat dan PKS. Jadi pada waktu itu kalau PKS punya niat melawan Gibran, itu nggak kesampaian. Kalau sekarang beda ini posisinya PKS ya. Nah, pola serupa itu terjadi juga di Jakarta ini yang disebut koalisinya Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Dan ini kemungkinan besar ini yang akan disisakan ini adalah PDIP. Beda ya dengan di Solo. Kalau Solo itu PKS sendirian karena memang Demokrat tidak punya kursi. Kalau pada Jakarta ini kelihatannya PDIP yang akan ditinggalkan sendirian. Nah, kalau PDIP sendirian di luar koalisi, ya PDIP itu tidak bisa mengajukan calon karena PDIP hanya punya 15 kursi, sementara syaratnya itu untuk dapat mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jakarta itu merupakan partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 22 kursi. Nah, artinya supaya tidak lawan kotak kosong, ini perlu ada lawannya. Ini kalau di Solo kan tadinya juga diperkirakan akan lawannya kotak kosong, tapi kemudian ada yang maju lewat jalur perseorangan atau jalur independen dan ini bisa diduga ini adalah calon boneka meskipun pada waktu itu dibantah bahwa mereka bukan calon boneka begitu. Ya bagaimana enggak jalur boneka kalau ada seorang tukang cukur. Sekali lagi mohon maaf tidak merendahkan profesi seseorang dan ketua RW. Ini juga tidak merendahkan ketua RW karena saya sendiri pernah jadi ketua RW 2 periode di lingkungan saya. Mau diminta terus 3 periode saya menolak karena Pak Jokowi aja maju 3 periode juga ditolak oleh Pak Ibu Megawati. Tapi saya nggak baper karena saya sendiri yang menolak waktu itu ya. Nah oke balik lagi ke laptop ya, balik ke kasus tadi ya. Nah kalau gitu Anda kan pasti juga akan bertanya pada saya, kan pada waktu itu Gibran wali kotanya. Kalau Kaisang kan rasanya nggak mungkin kalau dia yang maju jadi calon gubernur ya. Kemungkinan dia cuma jadi calon wakil gubernur kendati waktu 2 hari yang lalu dia ketika ditanya oleh wartawan bahwa dia sekarang ini siap maju ke pilkada Jakarta itu lawan Anies dia berani, lawan Ridwan Kamil dia juga berani. Rasanya nggak mungkin lah kalau Kaisang sendiri yang maju karena kursi
PSI itu hanya 8 kursi, dan kemudian juga figurnya Kaisang ini kan juga tidak cukup kuat dan pasti juga akan ditolak oleh partai-partai lain. Yang paling mungkin ya dia menjadi cuma jadi calon wakil gubernur begitu. Nah, balik lagi ke tadi topik ini yang kenapa saya menyebutnya Kaisang bakal jadi gubernur Jakarta, mengulang skenario Solo tapi ada tambahannya yakni Solo Plus. Nah, apa plusnya? Nanti kita akan bahas. Tapi penggunaan kata plus itu sesungguhnya ya saya pinjam dari pernyataan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang menyebutkan bahwa Koalisi Indonesia Maju itu nanti di Jakarta akan mengusung kandidatnya itu tidak hanya sendirian tapi bersama Kim Plus gitu. Jadi sekarang karena Ridwan Kamil yang akan diusung itu makanya Ridwan Kamil itu diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Sikap dari Kaisang ini memang mengejutkan ketika dia menyatakan dia siap maju di Pilkada Jakarta karena semula kan dia diperkirakan melepaskan mimpinya untuk maju pilkada itu dan dia memutuskan untuk menemani istrinya yang Erina Gudono ini meneruskan sekolah ke UPenn, Universitas Pennsylvania di Amerika Serikat begitu ya. Artinya kalau dia menemani istrinya yang berangkat pada bulan Agustus ini ya dia tidak akan ikut dalam proses atau tahapan untuk pemilihan kepala daerah. Nah, sekarang mari kita bahas kemungkinan Kim Plus yang disebut oleh Dasko itu apa saja. Ya, ini kita bisa pastikan bahwa ini adalah koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat plus juga yang mendapat kursi di DPRD Jakarta yakni PSI. Itu plusnya ya koalisi perubahan. Sementara ini yang kelihatannya sudah hampir pasti itu PKB plus Nasdem. Belakangan, ini yang juga cukup mengejutkan itu PKS itu disebut-sebut juga bakal bergabung karena kemudian muncul usulan agar Ridwan Kamil itu dipasangkan dengan Presiden PKS Ahmad Saihu ya, bukan lagi mantan Presiden PKS Sohibul Iman yang dimajukan karena Sohibul Iman kan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Dugaan bahwa PKS bakal gabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus ini menguat menyusul sikap dari PKS mendukung menantu Pak Jokowi Bobi Nasution di Sumatera Utara. Dan sebelum PKS bergabung itu kan Nasdem itu lebih dulu bergabung dan kemudian PKB mereka ini sudah bergabung dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Jadi sebenarnya Kim Plus Koalisi Perubahan itu sudah lebih dulu terbentuk di Sumatera Utara dan hanya bedanya kalau di Sumatera Utara mereka masih menyisakan PDIP di luar koalisi itu. Jadi kalau sekarang saja mereka PKS ini sudah bersedia mendukung Bobi Nasution tanpa imbalan apapun, apalagi kalau kemudian di Jakarta dengan konsensi-konsensi politik yang pasti lebih menggiurkan antara lain dengan masuk di kabinetnya Pak Prabowo. Apalagi kalau kemudian Saihu yang dijadikan wakil gubernur ini untung banyak nih PKS. Tapi saya yakin ini bukan Saihu lah yang akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil, tapi Kaisang. Jadi ini kalau Kim Plus yang di Jakarta itu terbentuk ya konfigurasi atau komposisi partai politiknya ya persis yang ada di Sumatera Utara. Bedanya kalau di Sumatera Utara itu kan PDIP itu cukup kursinya untuk maju, untuk mengusung calon sendiri. Jadi masih dapat lawan ini dari PDIP dan tidak membiarkan kotak kosong begitu PDIP kan. Kalau di Jakarta kan nggak bisa karena PDIP cuma punya 15 kursi dan syaratnya tadi saya sebut 22 kursi nggak cukup. Sementara di Sumatera Utara itu PDIP itu punya 21 kursi. Jadi cukup dia mengajukan calon gubernur dan calon wakil gubernur sendirian gitu. Suara PDIP di DPRD Sumut itu hanya kalah dari Golkar yang memperoleh 22 kursi. Nah, kalau dengan menggunakan skenario partai-partai politik yang ada yang bergabung di Koalisi Indonesia Plus dengan catatan PKS juga bergabung, itu ya memang yang terjadi Jakarta itu bakal lawan kotak kosong. Itu tadinya seperti semua juga menduga seperti itu lawan kotak kosong. Cuma kan kotak kosong itu berbahaya. Seperti kata mantan gubernur Jakarta yang kini jadi kader PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok ya dipastikan kalau ada kotak kosong yang diusung oleh Koalisi Indonesia Plus itu pasti kalah. Jadi harus ada lawannya. Nah, ini kalau kembali ke skenario Solo kan ada tadi saya sebut lawannya itu adalah Bajo. Ini dipastikan lawan boneka lah ya dengan latar belakang mereka yang
yang iseng-iseng berhadiah saja maju menjadi calon gubernur itu dan, pada waktu itu hasilnya memang luar biasa karena Gibran itu dan pasangannya Teguh Prakosa itu meraih 86,5%. Ini landslide gitu kalau kalau istilahnya dalam pemilu ya gitu, dalam politik-politik di literatur barat. Nah, kalau di Jakarta tadinya saya menduga akan dibuatkan lawan, boneka itu dari internal Partai Koalisi Plus ya, dipecahlah gitu ya. Karena kan total kursi mereka ini, berapa lebih dari 80%, hampir hampir 90% begitu. Jadi kalau diambil 22% lagi masih mencukupi untuk ada satu calon, bahkan sebenarnya 2 calon lagi juga cukup gitu ya, artinya ada 4 calon gitu. Mengapa saya menyebut bahwa kemungkinan itu akan diambilkan, dipecah dari, partai-partai koalisi sendiri, Kim Plus untuk sebagai calon, bonekanya begitu, karena pada waktu itu satu-satunya calon perorangan yakni Dharma Pongrekun dan pasangannya Kun Wardana Abioso itu oleh KPU Jakarta dinyatakan tidak lolos verifikasi. Jadi nggak bisa maju di pilkada. Ternyata ini, saya salah informasi. Bukan hanya saya sendiri, banyak media juga menyebutnya seperti itu. Walaupun sesungguhnya saya nggak salah-salah benar ya, karena, saya ini kan hanya mengutip pernyataan dari Komisioner KPU, Jakarta pada tanggal 24 Juli kemarin. Hasil verifikasi, faktual, KPU di Jakarta pada waktu itu memutuskan bahwa sebanyak 538.178 data tidak memenuhi syarat dukungan bagi bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Ini yang menyatakan adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta. Namanya Astri Megatari. Dia mengatakan hanya 183.000 data salinan dukungan untuk keduanya yang memenuhi syarat dalam proses verifikasi faktual. Adapun syarat minimal untuk bisa dinyatakan memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi faktual yakni 618.968 dukungan. Ya, kita bulatkan 619.000 lah gitu ya. Dan itu minimal tersebar di 4 kabupaten atau kota di Jakarta. Total ini ada 721.221 data yang diserahkan setelah dilakukan verifikasi faktual ke-1 sebanyak 183.043 dukungan dinyatakan memenuhi syarat atau MS dan 538.178 tidak memenuhi syarat atau TMS. Itu kata Astri Megatari di kantor KPU Jakarta hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 malam hari. Karena calon pendaftaran independen sudah ditutup tanggal 12 Mei, sudah tidak ada waktu ini ya untuk membentuk calon independen baru. Bahkan kan ini ada pemikiran dari para pendukung Anies itu untuk mengajukan Anies lewat jalur persorangan ya, dan menurut mereka ini kan kalau untuk ngumpulin ya 600.000 lebih KTP dukungan itu pasti buat Anies itu sangat mudah. Saya percaya sih, jangankan 6.000, 1 juta atau 2 juta pasti mudah. Tapi kan persoalannya ini pendaftaran sudah ditutup untuk jalur perseorangan ini tanggal 12 Mei lalu. Nah, artinya dengan pernyataan dari Astri Megatari tadi itu, KPU Jakarta tadi yang nggak ada calon independen itu. Ternyata ini saya baca lagi beritanya tanggal 5 Agustus. Jadi berapa hari yang lalu, Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Jakarta, Dodi Wijaya mengatakan pasangan bakal calon gubernur jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abioso itu telah memenuhi verifikasi administrasi perbaikan pendaftaran. Saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi faktual kedua. Dodi menyebutkan dari 933.040 dukungan yang diunggah oleh Dharma dan Kun, ada 826.766 data dukungan yang memenuhi syarat. Nah, ini luar biasa tadi ya. Verifikasi faktual kedua dilakukan selama 11 hari mulai Sabtu 3 Agustus sampai 14 Agustus 2024. Jadi artinya kartu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ini masih hidup dan sangat mungkin ini ya harus diloloskan demi kepentingan jangan sampai ada calon tunggal dan terjadi kecelakaan politik. Artinya calon tunggal yang diusung oleh Kim Plus itu kemudian kalah lawan kotak kosong seperti yang terjadi di pemilihan wali kota Makassar tahun 2018 lalu. Tapi ini saya mesti membuat disclaimer ya, ini bukan berarti Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ini calon boneka, bukan ya. Latar belakang keduanya ini jelas beda dengan Bajo di Solo. Dharma Pongrekun ini adalah bintang 3 polisi ya, perwira tinggi di kepolisian. Dan sejauh pengenalan saya, ini juga figur yang sangat kritis terhadap kekuasaan. Nggak mungkin orang seperti dia jadi boneka begitu.
Begitu juga dengan halnya dengan Kun Wardana ini juga, saya baca-baca dia ini ternyata seorang seorang pengajar, seorang dosen di ISTN, Institut Sains dan Teknologi, Nasional di Jakarta dan, background-nya juga cukup meyakinkan bahkan dia ini pernah disebut sebagai salah satu orang dengan IQ tertinggi di Indonesia, lebih dari 150 IQ-nya, tinggi banget ya ini ya. Tetapi yang harus, ya dengan dengan rendah hati diakui kedua figur ini kan, belum cukup populer di Jakarta. Jadi peluang Ridwan Kamil yang saya duga itu akan dipasangkan dengan Kaisang, bukan seperti Saihu, seperti yang seperti muncul belakangan ini, ya akan dengan mudah itu mengalahkan, pasangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Walaupun sesungguhnya, nggak bisa, dipastikan semacam itu juga karena tidak tertutup kemungkinan warga Jakarta yang marah dan kecewa itu akan berbondong-bondong mengalihkan dukungannya ke Dharma Pangrekun dan Kun Wardana ketimbang harus memilih Ridwan Kamil dan yang dipasangkan dengan Kaisang Pangarep. Tetapi kalau saya baca komentar-komentar di media sosial dan di grup-grup pertemanan, termasuk juga yang mengomentari konten-konten di Hersubunau Point, banyak dari pendukung Anies itu atau mungkin kita sebut mayoritas pendukung Anies itu mereka akan memilih golput dan jumlahnya ini sangat besar. Nah ini kalau itu yang terjadi, saya kira ya peluang dari calon independen untuk menang melawan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus itu agak berat. Dan satu hal lagi, karena ada dua calon, walaupun partisipasinya tidak tinggi, tapi tetap saja pilkadanya itu absah. Hanya saja ini soal legitimasi yang jadi persoalan gitu. Ini perlu Anda catat, semakin banyak yang golput itu akan semakin menguntungkan pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Plus. Nah, bagaimana ceritanya itu kemudian kok saya sebut Kaisang bisa jadi gubernur? Ini yang saya sebut sebagai skenario Solo Plus. Tadi udah tepat lah. Semua partai diborong, tinggal hanya menyisakan satu partai di luar. Kalau di Solo yang disisakan adalah PKS yang punya kursi. Sementara di Jakarta ini tinggal PDIP. Kemudian lawannya adalah calon perseorangan, kan begitu. Itu udah persis banget itu seperti skenario Solo ya. Gibran juga begitu. Dia juga melawan calon perseorangan. Nah, bagaimana plusnya? Ini plusnya ini yang saya kira ini jalur yang akan membuat Kaisang itu kemudian mulus menjadi gubernur di Jakarta. Setelah terpilih di tengah jalan, Ridwan Kamil itu bisa ditendang ke atas melalui reshuffle, dia masuk kabinet, dan karena Ridwan Kamil masuk kabinet, maka posisi gubernur yang kosong ya harus diisi oleh wakil gubernurnya, dan pada waktu itu gubernurnya adalah Kaisang Pangarep. Abrakadabra, jadilah Wagub Kaisang itu gubernur di Jakarta. Ini lengkap sudah yang saya sebut sebagai keping puzzle terakhir dinasti Jokowi menjadi sebuah mozaik ya. Gibran jadi wakil presiden, dan berpeluang menjadi presiden. Bobi itu menjadi gubernur di Sumatera Utara dan Kaisang itu lebih berkuasa nih dari Bobi karena dia menjadi gubernur Jakarta yang nantinya menjadi aglomerasi. Apakah mungkin skenario itu dibatalkan? Sangat mungkin. Nah, kalau kemudian calon independen itu bisa mengalahkan Kaisang. Dan yang kedua, kalau misalnya Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang menang di Pilkada Jakarta dan kemudian mereka dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernurnya, soal reshuffle itu kan sangat tergantung dari Presiden Prabowo Subianto ya. Karena presidennya bukan Pak Jokowi lagi. Kalau presidennya Jokowi ya begitu terpilih mungkin 1-2 hari kemudian Ridwan Kamil langsung reshuffle dijadikan menteri dengan portofolio yang sangat menjanjikan lah begitu ya. Karena bagaimanapun juga kalau cuma jadi menteri-menteri biasa saja, jadi gubernur Jakarta itu lebih prestisius dan levelnya itu juga sekelas menteri. Saya Hersubunau Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.